Hai, halo everyone semuanya. Kembali lagi bersama gue Ubay. Dan di sini gue mau buat video tentang siapa sih yang nggak kenal dengan dua sosok yang gue sebutkan saat ini, Bro Timothy dan Prof Kalimasada. Ya, dua sosok influencer, konten kreator yang begitu menginspirasi dan begitu mengedukasi dan begitu peduli terhadap keadaan kita, ya, selaku Gen Z ataupun Gen Alpha dan seterusnya. Bahkan banyak yang sudah tua juga merasa bahwa mereka itu adalah dua sosok yang begitu sangat powerful, sangat-sangat mengedukasi. Terlepas dari pro dan kontra, ada yang pro dengan dua orang tersebut, ada juga yang kontra dengan dua sosok tersebut. Tapi bagi gue sendiri, dua sosok tersebut adalah dua sosok yang sangat-sangat inspirational. Bagi gue sangat-sangat menginspirasi. Dan mulai dari cara mereka ngonten, cara mereka menyampaikan materi, dan lain sebagainya, jujur gue sangat-sangat tertarik. Dan di tengah banyaknya menjamurnya influencer serta konten-konten kreator di luar sana yang membuat konten-konten seperti Elo yang lo tahu ya, kemudian Teguh Suwandi yang membuat konten bersama bintang-bintang porno I think, dan itu sangat-sangat merusak. Jujur sangat-sangat tidak mengedukasi, goblok gue bilang konten kreator seperti itu. Karena saat ini negara kita tuh udah rusak banget, terkenal dengan korupsi, kolusi, nepotismenya, ya, kemudian masyarakatnya juga yang mungkin bisa dibilang pemikirannya itu agak gimana ya, ditambah lagi dengan konten-konten mereka, maka ya gue yakin Indonesia Emas 2045 itu sulit untuk dicapai. Maka di tengah-tengah kehadiran konten-konten kreator seperti itu, muncullah dua sosok tersebut, Bro Timothy dan Bro Kakak. Dan jujur sekarang semakin kesini engagement itu semakin tertarik kepada mereka, dan gue sangat-sangat setuju dan gue sangat-sangat mendukung hal tersebut, agar semua dari kita ini merasakan yang namanya edukasi secara gratis tersebut. Dan ya, mindsetnya juga berubah, kemudian secara keuangan finansial juga kita berubah. Nah, di sini dan di konten kali ini gue mau kasih tahu bahwa kenapa sih gue itu sangat-sangat suka terhadap konten-konten mereka. Nah, terlepas dari banyaknya pro dan kontra yang seperti gue bilang tadi, di sini gue cuma mau nyampaikan kenapa gue itu sangat-sangat menyukai Bro Tim dan Bro Kakak. Dari cara apa dan dari segi apa mereka patut untuk gue menjadi sosok yang sangat-sangat gue suka, dan gue sangat-sangat terinspirasi dengan kehadiran dua sosok tersebut. Meskipun pada awalnya dulu, kalau berbicara dulu 2 tahun yang atau 3 tahun yang lalu, itu gue sangat kayak aneh, apaan sih konten kreator kayak gini. Padahal gue udah tahu itu Bro Timothy itu yang dari konten kopi 80.000 ya, lu tau lah. Dan banyak di situ yang menghujat. Jujur gue juga setuju dengan yang menghujat dia gitu, ngapain gitu. Tapi sekarang mindset gue udah berubah, cara pandang gue terhadap mereka itu udah berubah banget. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau gue highlight. Kenapa gue itu suka banget sama ataupun sangat mengidolakan dua sosok tersebut. Yang pertama, mereka berdua adalah konten kreator yang mengedukasi. Jujur, semakin kesini konten-konten itu banyak banget. Ada yang tebar flexing, tebar belahan dada, kemudian ada yang konten yang merusak seperti Elo dan kawan-kawannya, ya, yang pemikirannya itu kotor banget mungkin ya. Ya, di tengah-tengah konten-konten seperti itu hadirlah dua sosok yang sangat-sangat mengedukasi. Jelas yang mereka sampaikan itu penting bagi kehidupan kita. Kemudian poin kedua, kenapa gue sangat-sangat mengidolakan mereka adalah mereka itu fokus pada permasalahan kita saat ini. Jujur, di saat ini, di tengah
era seperti ini, banyak banget dari Gen Z itu pola pemikirannya tuh agak salah. Mereka itu cenderung mementingkan gengsi. Mereka cenderung mementingkan agar tampak kaya di luar daripada bener-beneran kaya. Nah di sini Bro Timothy dan Bro Kakak itu sangat-sangat menyadarkan kita semua untuk berfokus pada permasalahan kita. Kalau misalnya kita memang belum mandiri secara finansial, kita itu belum kaya, maka nggak usah tampak kaya gitu. Dan masih banyak lagi pesan-pesan mereka yang gue rasa itu sangat-sangat bagus dan sangat relate untuk kita dengarkan. Adapun yang ketiga, apa yang mereka katakan itu berbasis data. Nggak ada yang cuma nyerocos mengeluarkan asumsi pribadi. Yang mereka katakan itu sesuai dengan fakta bagi gue. Dan selama ini gue ikutin, itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat relate. Dan yang mereka katakan itu berbasis fakta, berbasis data maksudnya. Nggak ada yang mereka tambah-tambahkan menurut preferensi mereka pribadi. Kalaupun ada ya itu pun terserah lu mau percaya apa enggak. Tapi kalau misalnya yang sesuai data, yang dikatakan sesuai data, gua rasa lu harus percaya. Adapun yang keempat adalah perubahan cara mereka konten. Kalau lu ingat ketika Bro Timothy dulu konten di awal-awal mereka membuat Bro Timothy konten itu yang diserang kita banget gitu. Mereka katain kita goblok, bodoh, lu tolol, apa yang tidur siang. Sekarang lu lihat kontennya gimana, itu berubah banget. Yang dia sampaikan itu dari murni dari hati ya, yang gue lihat ya, gue nilai. Dan mereka itu jujur lebih bijak. Dan ini yang gue suka dari konten-konten kreator. Satu sisi gue emang butuh konten-konten yang menampar seperti yang dikatakan di awal ya, dikatain-katain, tapi di situ membuat gue sadar. Tapi dengan perubahan seperti ini gue jadi makin lebih mengidolakan sosok-sosok tersebut. Adapun yang kelima, Bro Timothy dan Bro Kakak itu sama-sama perintis seperti gue. Ya kalau lu lihat Bro Timothy dan Bro Kakak tuh dulu gimana susahnya, gimana mereka memulainya dari yang tidak ada sekarang menjadi seseorang yang mungkin bergelimpahan hartanya. Nah sama seperti gue saat ini gitu, gue cuma konten doang. Gue nggak tahu apakah ini konten akan viral, apakah konten ini akan mendapatkan 1000 subscriber pertama. Gue belum tahu, gue sendiri nggak yakin apakah ini akan sukses, tapi gue mau coba. Dan inilah ya mengasih gambaran kepada gue bahwa mereka juga memulainya dari yang tidak ada bahkan minus seperti Prof Kalimah Sadar. So mungkin itu aja dulu konten kali ini yang gue share. Semoga bermanfaat dan ya apa yang bisa lo ambil karena kalau misalnya salah itu datang dari murni dari gue. So gue bye, gue cabut, ciao. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang kalian sayangi.